Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan sedang mendekatimu lagi meski dia belum menghubungimu, ya. Jadi kita kan nunggu-nunggu nih mantan kembalinya kapan ya. Tetapi kadang-kadang ada orang yang gengsinya sangat tinggi atau justru sangat pemalu sehingga dia tidak langsung datang kepada kita, tapi dia menggunakan jalan berputar tuh untuk bisa kembali kepada kita ya. Jadi memang perpisahan itu sering juga membuat orang menjadi kehilangan rasa percaya dirinya untuk bisa langsung mendekati seseorang yang sebenarnya dulu adalah miliknya dan bersamanya, gitu kan? Jadi tandanya yang pertama, mantan akan mendekati teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Kan ketika kita bersama dengan mantan, mantan tahu siapa teman dan sahabat-sahabat terbaik kita, kita juga tahu siapa teman-teman dan sahabat baiknya. Nah, maka ketika mantan ingin kembali, meskipun dia tidak mendekati kita, tapi yang akan dia dekati adalah teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik kita. Kenapa demikian? Nah, karena melalui teman-teman dan sahabat-sahabat kita ini dia bisa mengukur seberapa besar peluangnya untuk bisa kembali bersama kita lagi. Kan dia bisa tanya tuh, apakah sekarang kita sudah memiliki pengganti dia? Apakah kita masih sering menceritakan atau curhat tentang dia kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita, ya. Nah, itu penting sekali itu, dia mendapatkan informasi yang demikian untuk mengetahui seberapa besar peluang dia untuk bisa kembali bersama kita lagi, ya. Kemudian yang kedua, dia tahu persis kalau dia sampai curhat, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya tentang kita, informasi ini akan sampai kepada kita. Dia tahu, ya. Dan itu memang dia lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat reaksi kita. Apakah kita bereaksi dengan usaha dia? Kan teman-teman akan ngomong ke kita, mantanmu menghubungi saya, ketemu saya, telepon saya, chatting saya, nanya-nanya tentang kamu. Nah, dia akan melihat reaksi kita seperti apa, ya. Apakah kita memberikan respon, ya? Apa kita mencoba chatting dia duluan, ataukah kita diam saja dan seterusnya. Nah, tetapi itu memang dia lakukan, ya. Dan dia tahu persis bahwa pesan itu akan sampai kepada kita, ya. Harapannya kita memberikan respon seperti apa yang dia harapkan, ya. Paling tidak ketika dia mencoba, misal mulai mengajak berteman lagi di media sosial, ya, atau mulai chatting walaupun tipis-tipis sekedar nanya kabar. Nah, dia berharap respon kita akan bagus, kita akan antusias, ya, menerima kehadiran dia. Nah, jadi paling tidak dua tanda ini menunjukkan bahwa mantan sedang berusaha untuk kembali kepada kita, ya. Dan sebenarnya kuncinya adalah bersabar tuh, menunggu datangnya waktu ini. Nah, sayangnya kita kan pengennya serba cepat, ya. Kita pengennya cepat lah mantan kembali. Takutnya nanti mantan direbut orang dan seterusnya. Padahal manusia ketika dia pernah mencintai, walaupun sekarang dia sedang berpaling, itu dia akan memasuki siklus di mana dia akan kembali merindukan seseorang yang pernah bersamanya, yang pernah berkorban untuknya, yang pernah melindunginya dan seterusnya. Siklus itu akan muncul tuh, ya.
Nah, sekarang sejauh mana kita bisa bersabar dalam berdoa, menunggu waktu itu tiba. Dan kita kan tidak diam saja juga. Kita terus berdoa agar dia kembali, agar dia menjadi jodoh kita. Dan yang lebih penting juga, dan kita juga berusaha terus ya, untuk meningkatkan daya tarik kita. Agar mantan juga jadi penasaran dengan kehidupan kita dan tertarik untuk kembali kepada kita lagi. Misal kalau mahasiswa tuh belum beres kuliahnya, jadi jangan larut di dalam kesedihan meratapi perpisahan. Justru sebaliknya, yang harus dilakukan rampungkan kuliah. Rampungkan kuliah, cari kerja, nah itu justru akan membuat mantan jadi tertarik dengan apa yang terjadi pada kita. Tapi kalau kita meratapi kesedihan, dia tidak akan tertarik tuh. Karena yang namanya orang berpisah, sedih, biasa. Tapi ketika orang berpisah, bangkit, dan menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan, nah itu baru sesuatu yang menarik dan membuat orang penasaran. Karena itu, berusaha terus untuk meningkatkan daya tarik kita. Kalau orang mau berusaha, dia akan mencapai apa yang dia usahakan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.